akan sukses melihat dunia ini hanya ujian, fitnah, cobaan, dan melihat dunia ini hanya ladang amal, bukan sesuatu yang mengagumkan. Kalau orang sudah kagum kepada duniawi, maka dia akan mengabdi kepada yang dikaguminya. Kita harus bekerja keras sebagai amal soleh. Kalau takdirnya kita diberi rezeki lebih, ya terserah Allah yang ngasih. Yang penting proses menjemput rezekinya jadi amal soleh. Dan ketika sudah dititipi, jadi nambah amal soleh kita. Ini di Darut Tauhid juga teman-teman ditakdirkan sebagian kuliah terus, S1, S2, S3. Tidak boleh merasa lebih hanya karena gelar, karena itu Allah juga yang menguji. Tetapi dengan ilmu yang luas, ilmu yang tambah banyak, kemudian tambah manfaatnya, tambah tawadunya, maka tambah kemuliaan. Silakan hidup di dunia ini menyempurnakan ikhtiar, tapi tidak usah terkagum-kagum dan jangan lengket. Itu zuhud. Jadi tidak boleh kita merasa terjamin dengan dunia ini. Kita harus terjaminnya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tabungan banyak, aset banyak, tetap saja yang menyelamatkan kita hanya Allah, bukan tabungan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Enak hadirin kalau kita sudah tidak terpesona kepada duniawi ini, enggak letih ya, tidak jor-joran ngebet pengen dunia, tapi kita lakukan yang terbaik. Semangat iris ala ma yanfa'u wasta'in billah sebagai amal soleh. Bisa dibedakan tidak dari orang yang dapat dunia dengan ngebet, ya, apa ngebet bahasa Indonesianya, dengan ini saya pengen ini, saya akan mulia kalau punya ini, saya akan terhormat kalau punya ini. Dengan orang yang ya kalau ada alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Kalau diambil oleh Allah dunianya ya nggak ada masalah. Semuanya cuma titipan, tidak ada lengket-lengketnya. Makanya para pecinta dunia tidak mau bayar zakat, atau bayar zakatnya sedikit. Dia tidak mau karena dia merasa itu milik dia. Tapi para orang yang zuhud tidak berat untuk berzakat karena tahu ini milik Allah. Tidak ada lengket-lengketnya. Sedekah itu ringan saja, ringan, bahkan bahagia. Karena yang disedekah itulah sebetulnya rezeki kita. Yang dipegang, yang ditabung, deposito, aset, itu belum rezeki, baru ngaku-ngaku saja. Orang yang kaya asli, ghina fi qalbi, yang hatinya kaya. Demikian pula punya pangkat, jabatan, kedudukan. Ini Allah yang atur, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya cobaan. Termasuk posisi yang lagi ceramah ini. Ini ceritanya katanya kiai ini takdir ujian. Apakah dengan takdir pimpinan pesantren misal seperti ini bakal langsung mulia dan jadi ahli surga? Belum tentu. Kalau dengan kiai ini dia jadi cinta dunia, merasa suci, lebih suci dari yang lain, meremehkan yang lain, berarti gagal. Jadi silakan di dunia ini maksimal ikhtiar dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Tapi niat kita adalah ibadah. Menjemput dunianya adalah ibadah. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan untuk meningkatkan amal soleh kita. Bagaimana tahu orang zuhud atau tidak? Apa dalilnya? Ijhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Lihat yang berjatuhan, baru lihat di
media. Ada yang beberapa waktu yang lalu dihormati, sekarang sudah dibawa-bawa. Dunia saja begitu. Dunia jangan bikin bertengkar. Dunia jangan bikin ribet hidup ini, nggak worth it ya. Nggak ada. Misalkan bapak istrinya belanjanya habis, ya sudah, nggak apa-apa, tinggal kasih lagi. Masa udah habis lagi? Kalau ingin awet, ya sudah beli kalender ya. Sekali beli setahun. Jangan berantem masalah warisan, masalah jabatan, biasa aja. Lihat dunia ini biasa aja. Gak boleh terikat oleh barang-barang di hati kita. Ini sepatu kesayangan, ini jam kesayangan, terus saja dilengketkan di hati. Ya kalau sudah waktunya tidak ada, ya sudah tidak ada. Kalau waktunya bayar, ya bayar saja. Tapi saya bayar kemahalan kemarin, ya udah rezeki dia. Ya, jangan ribet dengan duniawi ini. Setuju? Jemput dengan cara yang baik, niat baik. Kalau udah dapat, distribusikan semaksimal mungkin. Kok berat ya sedekah? Itu karena setan selalu membisiki, menakut-nakuti kefakiran, kemiskinan. Hati-hati, jangan sampai tidak bayar zakat. Ya, zakat mal. Karena ciri pecinta dunia adalah di antaranya tidak mau bayar zakat. Jadi pelit aja, seakan-akan bisa dibawa mati harta, tidak dibawa mati. Tiga. Nah ini yang ketiga yang kita bahas adalah ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan adalah Allah membukakan hatinya bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ini penting sekali. Karena orang tidak bisa tobat kalau dia tidak tahu apa yang harus ditobati. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi orang itu baru bisa, ini pentingnya, Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Tobat ini gerbang luar biasa. Orang baru bisa tobat kalau dia bisa jujur melihat kekurangannya sendiri. Jadi orang yang bekal baik itu adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, berani jujur melihat, mengakui kekurangan sendiri, dan tentu dia memperbaiki. Kalau salah dia bertobat, kalau salah ke orang dia minta maaf. Agresif sekali PDRT. Di dalam surat Al-Asr, orang yang beruntung itu salah satu cirinya tawassul bil haqq, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Maka mulai sekarang, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bukankah kita selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Allah dengar tidak waktu kita minta beri petunjuk? Jawab. Allah maha mengabulkan. 17 kali sehari kita ihdinas siratal mustaqim. Siap-siap Allah memberikan petunjuk lewat siapa saja. Ada yang isinya baik, caranya baik. Ini yang paling enak, isinya benar, caranya baik. Jadi orang yang ngasih tahu ke kita tuh paling enak, caranya dengan baik, ya, isinya benar. Tapi ada juga yang isinya benar, tapi caranya menurut kita kurang baik. Ada juga yang mengoreksi, caranya baik, cuma isinya nggak benar, ya. Maaf ya, tolong dikembalikan dompet saya. Itu kan nyangka maling, ya kan? Padahal kita tidak. Ada juga yang caranya tidak enak, isinya juga tidak benar. Semuanya bagi kita ladang amal. Mana yang sekarang yang terpenting?
Kita mampu menasehati orang atau kita terampil menerima nasihat? Mana yang lebih penting? Menerima atau memberi? Mana yang harus kita latih pada diri kita? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Kalau kita tidak terampil menerima, kita nggak bisa memberi, tidak bisa bijak. Makanya orang yang suka menasehati tapi dirinya tidak mau dinasehati, tidak akan berkualitas. Bagaimana 5 teknik untuk mengevaluasi diri? Masih ingat pelajaran yang lalu? Oh, saudara tawadu ya. 1, tafakuri diri. Ya, ini mengulang pelajaran yang lalu. Sempatkan waktu untuk tafakur, jujur. Kalau perlu bawa kertas atau kalau enggak tulis di HP, tulis kekurangan, kesalahan, kelemahan diriku. Banyak omong, pelit, mata tidak terjaga, sombong, tukang pamer, pemarah, mudah tersinggung, tidak mau bayar zakat, ngomongnya suka bohong, suka ditambah-tambah, acting. Tulis saja kalau berani. Tulis, makin banyak yang kita berani tulis tentang kekurangan kita, disusun dari atas ya, supaya gampang. Pikirannya ngeres, otaknya duniawi melulu, jarang ingat Allah, turun ke sini. Jidatnya, sujudnya kayak kejedot, jarang khusyuk, turun ke mata. Jarang baca Quran, baca juga nggak bener, itu juga nggak ngerti, hafalannya dikit. Tulis nih, kalau mau tulis, ini awal yang baik. Supaya kita tahu siapa diri kita. Karena selama ini kita merasa mulia dengan topeng, dengan casing. Selama ini kita merasa sukses karena casing. Padahal kan buat apa beli botolnya? Ini biangnya, kan begitu. Isinya kan yang penting. Apa artinya casing bagus, isinya jelek? Tulis, telinga jarang dengar kebenaran, tukang dengar gosip, dengarnya yang sia-sia melulu. Mata banyak melihat yang tidak halal, banyak lihat yang bukan mahramnya. HP-nya dilihat yang enggak melulu, yang sia-sia. Terus turun ke mulut, turun ke hati, ke tangan, kaki jarang ke masjid. Kesana sini nyampe, selain ke masjid kan ada tuh ya, perjalanan terberat dan terjauh adalah ke masjid. Ke luar negeri yang jauh kuat, ke kantor kuat, lari kuat, bersepeda kuat, yang tidak kuat ke masjid. Padahal cuma beberapa meter. Kenapa? Karena nunggu digotong, katanya gitu. Dia ke masjidnya ingin digotong oleh tetangga. Dan di masjidnya dia maunya di depan imam. Siapa dia? Hah? Siapa yang kalau di masjidnya di depan imam? Dibawa kemana? Matilah kita kalau jarang ke masjid, nanti matinya nggak ada yang nyolatin, nauzubillah. Udah mikir, santri nanti kalau punya suami mau lelaki soleh atau lelaki soleha? Alhamdulillah. Tahu lelaki soleha seperti apa? Apa cirinya lelaki soleha? Nggak ada cirinya. Lelaki sholatnya di masjid. Terus apa? Tadi tafakuri, jujur ya. Nanti kalau kita udah nulis siapa diri kita, banyak dosa, ahli maksiat, sholatnya nggak bener, amalnya nggak ikhlas.
Kita jadi tahu diri kita nggak ada apa-apanya. Bagus lagi kalau pakai teknik mati. Tuh potret ya. Kalau saudara punya potret yang paling kagumi, misalkan potret yang pakai toga. Kan kalau wisuda pakai toga ya. Lihat potret itu. Kalau saudara tentara pakai seragam tentaranya dengan segala aksesorisnya, saudara polisi apa, kalau saudara gubernur atau menteri pakai tuh segala yang membuat puncaknya dihormatin orang. Terus jujur kamu teh apa-apaan? Nah, kalau saya pakai sorban ini ya, ai maneh teh nanaonan agim. Apa sih yang ada di balik sorban ini, ha? Apa yang ada di balik potret ini? Ini kan cuma casing. Kamu orang benar tidak? Kamu jadi lelaki benar tidak? Kamu jadi orang tua benar tidak? Kamu jadi suami benar tidak? Kamu benar tidak ngurus pesantren ini? Wah, itu kalau udah ngebongkar diri. Lihat itu potret. Ini potret bakal ke surga, bakal ke neraka ini. Ini wajah bakal bercahaya atau gosong. Lihat matanya. Ini bekal ke surga, tidak mata jina seperti ini. Nggak usah ada orang lain, sendiri aja dengan Allah di sana. Jujur. Nggak ada jujur nggak bisa. Kita acting terus. Kalau kita tidak jujur, acting. Sok mulia, sok penting, sok hebat, sok keren, sok berjasa, sok sukses. Ketipu kita ini oleh casing. Kenapa selalu ditekankan ini? Karena penting ini hadirin. Kita nggak bisa hidup ini ngarang. Benar? Kita pasti mati. Pasti mati. Dan belum tentu lama. Belum tentu panjang umur. Kita nggak bisa ngebanding-banding. Tuh dulu kakek saya, ya itu memang umur kakek, tapi umurmu setengahnya. Saya sih turunan panjang umur. Ya itu yang dulu-dulu, yang kita belum tentu dikasih panjang umur. Dikasih kereta api aja selesai kita ya. Dua teknik supaya kita bisa jujur ke diri adalah kalau kita senang sekali mendapat nasihat dari cermin diri. Namanya cermin ya. Cermin itu tidak bohong kepada kita. Siapa yang bisa jadi cermin bagi kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua, tahu modal kita, ya kan? Kalau saudara sudah menikah, pasangan hidupnya tahu tuh modal kita. Ini maaf ya, kalau di masjid ini nggak asli nih. Yang aslinya ya asli juga lah, dikit. Yang sering tampil di TV cuman sejam. Yang hari-harinya kan, kenapa ada suaminya penceramah, istri dan anak-anaknya nggak mau dengar? Karena keluarganya tahu modalnya ya, tidak cocok dengan ceramahnya. Jadi kalau saudara penceramah, terus istri dan anak-anaknya nggak mau dengar, nggak usah dipaksa, karena mual mereka tuh ya, nggak cocok. Mungkin jamaah yang cuma dengar sejam terkagum-kagum, tapi yang lihat modal kita nggak ada kagumnya, dan nggak cocok. Ini pernah cerita ada seseorang, beliau sampai cuti tuh seminggu ingin mendampingi seorang ustadz, karena beliau kagum ke ustadz, lihat ustadz itu di TV, lalu beliau cuti seminggu hanya untuk berkhidmat. Selesai seminggu tuh bukannya cinta ke ustadz ini, enek. Kenapa? Karena beda katanya dengan ceramahnya. Turun dari ini, minta ditraktir itu, pengen dibeliin ini, pengen tidur di hotel. Jadi karena yang cuti ini orang yang banyak uangnya, jadi merasa diporotin terus. Asalnya rada ikhlas berkurang, kemudian tertawanya terbahak-bahak, kemudian ngegangguin yang bukan mahramnya gitu. Ini jauh dengan ceramah.
Seminggu aja udah berbalik. Gimana pendamping hidup yang tiap hari tahu, benar? Nah, mumpung tahu, jadikan cermin. Jadi kalau bertanya, Bu, ayo kasih tahu apa yang harus saya perbaiki. Apa kata istrinya? Banyak sekali Pak. Udah, kalau gitu nggak jadi. Jangan, kasih tahu. Tiga-tiga aja. Susun oleh ibu. Tolong beritahu. Satu, kebanyakan ngomong. Siap, tulis. Dua, ngajinya nggak benar. Siap. Tiga, jangan kentut terus, jangan. Tulis 3 aja, perbaiki dulu. Besoknya jangan mudah marah. Makannya jangan robog. Tulis, gak apa-apa. Kalau punya suami atau punya istri yang sangat sensi, bukan seksi, sensi ya, sensitif sehingga kita dikit aja kesalahan dikoreksi, itu rezeki besar dari Allah. Lebih baik kita dikoreksi terus-terusan daripada kita dibiarkan. Ini serius. Jangan sakit hati, malah bersyukur. Misalkan jangan mau ngapain, tutup dong. Mau makan, tutup lagi itu bekas itu. Cuci lagi. Terus aja semuanya. Kita beruntung, jadi kita sekecil apapun kesalahan bisa diperbaiki, betul? Berbahagialah para suami yang istrinya sensi sekali, sehingga dikoreksi semuanya, dikoreksi, dikritik, itu nikmat dari Allah. Tapi saya jadi capek itu karena sombong. Kalau target kita jadi orang baik, beruntung. Tapi itu kata-katanya itu penggugur dosa. Sama ibu juga, beruntunglah kalau punya suami yang segalanya mau mengkritisi. Itu nikmat dari Allah. Ini serius hadirin. Kita kan minta diberi petunjuk. Sekarang Allah beri petunjuk. Halo? Mikir. Perlu sakit hati tidak? Bukannya sakit hati, kasih hadiah. Sok, Bapak sekarang punya korong, maaf ya. Di sini upil nongol. Mana yang Bapak perlukan, pujian atau kritikan? Oh, Bapak hidungnya bercahaya. Oh, ngapain? Itu pujian menjerumuskan. Mendingkannya korong. Nggak usah kayak gitulah ya. Dibawakan cermin, Pak, lihat apa yang keluar dari guha misalnya. Nggak usah juga begitu. Memang kritik yang paling baik itu laukna benang caina herang. Tahu? Ikannya dapat, airnya tetap bening. Misal ada suami yang keteknya super ya, kita tidak usah, saya tahu kata istri itu senjata andalan Bapak, senjata pamungkas yaitu bau ketek. Nggak boleh begitu. Mending beli deodoran 2. Alhamdulillah saya beli 2, saya cocok pakai ini, kalau mau pakai ini boleh. Nah itu udah paten ya nggak? Ya kan? Bisa dipahami tidak? Mengoreksi orang jangan ketek atau karbit, itu tidak baik. Beli 2, saya beli 2, saya senang dengan ini, kalau mau pakai silahkan. Oh itu enak tuh ya. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan esensi terpentingnya kita tahu kekurangan kita dan kita bisa memperbaiki. Siapapun yang memberitahu kekurangan kita, itu adalah jalan dari Allah terkabulnya doa kita. Aneh, kita minta petunjuk, giliran Allah mengabulkan kita jengkel. Pak,
Papa jangan mudah marah dong. Kata siapa mudah marah? Papa itu tipe Umar bin Khattab. Aduh, menipulan. Udah Umar bin Khattab 70 ya. Dari mana? Papa itu dengan Umar bin Khattab itu ada kemiripan. Enak aja. Gak usah jawab. Kecuali siap. Insya Allah. Saya akan berusaha perbaiki. Pokoknya ingat. Kritik, koreksi, sepedas apapun itu adalah karunia Allah. Isinya bagian dari perbaikan diri. Cara yang dirasa kurang enak itu penggugur dosa. Dan membuat kita terlatih untuk menghadapi situasi yang tidak enak. Jangan sibuk menjawab. Jangan sibuk berargu, sibuk memberi alasan. Gak usah. Mendingan ya jujur, terima kasih dengan tulus. Jangan terima kasih. Nah, itu berusaha menghentikan itu ya. Asli salah satu terima kasih yang tulus itu selain nadanya enak, juga ada tanda terima kasih. Belikan hadiah, oleh-oleh, atau apa saja, atau minimal doa sambil sembunyi-sembunyi, karena sudah memberitahu kekurangan kita. Benar? Kita harus melatih diri. Dari awal kita sudah tekadnya apa? Saya ingin jadi baik. Saya memerlukan informasi tentang kekurangan dan kesalahan saya. Siapapun yang menjadi jalan, itu jalan dari Allah. Allah yang memberitahu lewat siapa? Kepada Allah bersyukur, kepada makhluknya berterima kasih. Gak ada rugi sama sekali selain beruntung. Tapi rugi itu kalau sibuk menjawab, memberi alasan. Ayo dong Pak, ngajinya diperbaiki. Dibanding teman-teman Papa, aduh, Papa tuh sudah lebih bagus. Teman-teman rata-rata Iqronya jilid 1. Papa sudah jilid 2. Mohon. Sudah jawablah terus ya. Menjawab itu kadang memperjelas kesalahan. Halo? Mikir apa nih? Mau jadi manusia yang beruntung? Nikmati saran, masukan, kritik, sepedas apapun gak bahaya. Mau level 10 juga gak bahaya. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang. Kita sakit hati karena kesombongan diri kita. Merasa sudah baik, merasa sudah berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah suci. Padahal mereka karunia Allah. 3. Yang ketiga caranya adalah berguru. Datangi orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, akhlaknya lebih baik. Ilustrasinya seperti kita datang ke dokter lah. Kita kan gak pernah ngelawan ke dokter. Apa yang Bapak rasakan? Tidak. Rahasia. Ini urusan. Gak mungkin ngomong begitu ya. Kalau gitu Bapak saya kasih obat ini sehari 3 kali. Jangan gitu Pak, keseringan ini. Gak mungkin kita ngomong begitu. Nurut weh. Bapak disuntik ya. Bapak coba dulu dok, rasain rasanya gimana disuntik. Mau ada pasien kayak gitu, lawan aja. Bapak harus saya suntik. Dok jangan menyakiti saya. Udah bayar, saya yang disuntik gak enak. Dokter yang disuntik. Ini pasien error ya, pasti harus ke dokter yang lain, dokter jiwa namanya. Ayo kita memerlukan jumpa dengan orang-orang yang standarnya lebih tinggi dari kita, sehingga kita tahu kalau orang sholatnya belang betong 3 kali sehari, ngumpulnya dengan orang yang tidak pernah sholat disebut apa coba? Kiai Pak. Padahal dia juga minus ya kan. Salah gaul.
Kita perlu gaul dengan yang standarnya lebih tinggi, dengan ahli tahajud, dengan orang yang hatinya bersih, dengan yang akhlaknya lebih baik, dengan yang lebih dermawan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih baik, kita terupgrade, kita akan tahu kita levelnya di mana. 4. Kunci untuk memperbaiki diri, manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Karena orang-orang yang tidak suka ke kita pasti ada. Yang sebel ke kita tuh pasti ada. Kenapa coba? Kenapa ada orang yang sebel ke kita? Karena kita nyebelin. Sederhana, ya kan? Tapi ada orang yang baik tetap ada yang sebel, ya nggak apa-apa. Orang yang tidak suka itu karunia Allah bagi kita untuk latihan, sparring partner, latihan sabar, latihan memaafkan, latihan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek, latihan menahan amarah, betul? Kalau nggak ada lawannya repot. Para petinju aja bayar orang untuk punya sparring partner, benar? Kan nggak lucu tinju sendirian, nggak akan jadi juara. Bayar Pak, buat mukulin dia, betul? Benar tidak hadirin? Kalau nggak ada lawannya, kita susah berkualitas. Dan kalau lawannya, misal latihan tinju, lawan TK, zolim. Petarung yang tangguh itu membuat kita jadi lebih tangguh. Nah, orang-orang yang sebel kepada kita, itu bagian untuk mengupgrade diri kita. Dengar aja koreksinya, tapi ngomongnya menyakitkan, enggak Pak, itu perasaan aja lah. Dengar, itu penggugur dosa. Mereka itu yang sebel ke kita tuh siang malam loh memikirkan kita. Kita udah tidur, beliau-beliau masih bangun, melek. Beliau mencari terus dari medsos kita, mencari kekurangan-kekurangan kita. Terus harusnya kita kirim ubi cilembu, kita kirim buah-buahan. Idealnya, saya tadi belum pernah kayak gitu ya. Nggak ada bahayanya dihina orang. Yang bahaya tuh kita suka menghina orang. Yang bahaya tuh kita berperilaku hina. Terakhir, yang kelima adalah teknik memperbaiki diri adalah dengan terus menafakuri. Ini orang-orang sekitar kita ini luar biasa. Bapak sekamar berapa orang Pak? Masa kemasan? 3. Tiga-tiganya guru Bapak. Macam-macam sikapnya. Ada yang kelebihannya, ada kekurangannya. Itu pelajaran. Apa yang ada di media, itu guru kita semua. Ini teman-teman di sini banyak belajar kita. Ada yang sopan, ada yang kurang sopan, ada yang tidak sopan. Tinggal pilih. Kita yang mana? Kita mau jadi yang mana? Di TV macam-macam. Ada pejabat pemarah, ada pejabat bijaksana. Pilih. Mana yang mau jadi pelajaran? Kita seperti apa? Kita mau yang mana? Di kantor ada yang pemarah, sombong, banyak omong. Ada yang tenang, kalem, tidak banyak bicara, tapi sekali bicara berbobot. Nah, kita yang mana? Yang kanan kita yang jelek. Tapi kenapa ini enak? Saya mau yang seperti ini. Begitu. Jadi setiap waktu kita jumpa dengan samudra informasi, samudra ilmu. Jadi kita bisa belajar dari siapapun, dari teman, dari anak, dari cucu. Masya Allah itu. Apa yang baik, semua datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Makanya maukah kita mencari tahu yang kurang baik? Apa sih cirinya kalau kita makin benar? Cirinya nyaman. Nyaman. Kalau kita benar itu oleh Allah diturunkan sakinah. Benar menurut Allah, pasti hati kita enak. Kalau tidak benar, 2 cirinya. Gelisah dan takut ketahuan orang.
memang cukup. Ada pertanyaan silahkan. Semuanya ini tidak mau membebani kehidupan saya. Ada yang mau ditanyakan? Sahabat-sahabatku yang baik, silahkan. Satu. Oh, dari medsos. Dari sini satu. Dari medsos ada, Pip? Izin belum ada. Alhamdulillah. Yang ada aja dulu. Silakan. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini pelajarannya apa? Pelajaran yang bisa didapat apa? Terlalu dekat mikrofonnya ya. Iya maaf Ustaz. Enggak apa-apa, karena untung dengan bertanya begitu semua dapat pelajaran ya. Jadi mikrofon itu yang bagus itu 3 jari. Tapi tergantung mikrofonnya juga ya. Minimal jangan lengket lah ya, bisa nyetrum ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hana Hanifah dari domisili Batam. Alhamdulillah. Program apa, Dek? Daurah Qalbiyah 109. Alhamdulillah. Silakan. Ada yang ditanyakan? Bismillah. Saya mau cerita sedikit. Sebelum kesini, jujur saya memang belum pernah mondok. Saya juga kurang berniat untuk mondok. Pertama, alasannya karena saya merasa mondok itu jujur ya Ustadz. Ya dari tadi juga jujur ya. Ya. Banyak aturannya. Yang kedua, saya merasa masih butuh banyak belajar untuk menyesuaikan diri di pondok. Iya. Selama ini Ustadz, saya berusaha untuk hijrah. Maksudnya saya berusaha untuk memperbaiki diri dengan sedikit banyaknya teman seperti itu. Tapi saya merasa setiap saya hijrah, iman selalu naik turun. Terus saya merasa kan saya sering berdoa, ya Allah, mohon bantu saya untuk memperbaiki diri seperti itu. Tetapi saat saya naik turun, kadang ketika naik benar-benar baik, maksudnya udah lebih dari hari yang kemarin gitu. Tetapi ketika turun masih banyak kekurangan di sana sini. Baik. Itu saat hijrah sendirian. Nah, jadi saya merasa yang mana yang kurang gitu Ustadz. Dari situ lama-kelamaan ternyata Allah menjawab doa saya. Dulu qadarullah 2021 kami sekeluarga kena COVID. Ada 3 orang Ustadz, almarhum nenek, mama dan oom. Jadi hal-hal itu yang merupakan titik balik saya, yang membuat saya merasa down. Dari situ saya kayak merasa pegangan saya hilang, terutama ibu Ustadz yang pergi. Jadi ibu wafat. Iya. Saya emang dekat banget sama ibu. Allahumma warhamha. Dari situ udah 2 tahun sekarang kan 2023. Ya. Jadi dari situ intinya saya ngerasa, ya Allah, bismillah, saya berharap dengan mondok ini saya bisa memberikan apa yang selama ini, misalkan saya tidak mendengar orang tua atau apa, saya bisa di pondok ini, amalan-amalan di pondok ini bisa saya niatkan untuk ibu saya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jadi dari apa sekarang inti yang ingin ditanyakan? Inti yang ingin ditanyakan, bagaimana caranya untuk selalu kuat iman dan sabar dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup gitu. Baik.
Begitu deh. Terima kasih Ustadz. Ya, ikut berbelasungkawa atas orang tua yang sudah waktunya pulang kepada Allah ya. Iya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup ini goalnya dua kalau ingin bahagia. Satu, kuat iman. Dua, amal soleh yang berkualitas. Ini bahagia itu ada pada kekuatan keyakinan dan amal soleh. Di sini bahagia tuh nggak ada lagi tempat yang lain. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu ada pada amal soleh dengan dasar iman. An-Nahl 97. Jadi kalau mau energi kita keluar maksimal, yaitu ke sini. Bagaimana nih iman saya, keyakinan saya makin mantap. Kenapa? Karena kalau iman makin kuat, keluar sendiri itu yang lain-lain itu. Jadi ikhlas dalam beramal lah, karena kita yakin Allah Maha melihat. Jadi syukur. Kenapa? Karena yakin pemilik rezeki hanya Allah. Dan Allah yang ngebagikan, dan Allah janji bakal ditambah kalau kita syukur. Jadi sabar. Kenapa? Karena tahu kita ini milik Allah. Dan Allah menguji juga untuk kebaikan. Dari dulu juga kita selalu diperlakukan baik oleh Allah. Semua ujian itu adalah untuk kebaikan. Jadi mau jengkel bagaimana? Ketika diuji, sedang ujian ini adalah untuk kebaikan bagi kita. Nah, ini hanya bisa kalau yakin ke Allah. Kita akan ridho apapun yang Allah takdirkan, kita jadi ridho karena kita kan milik Allah. Allah Maha baik, berbuat apa aja sesuka Allah. Dan pasti baik, nggak ada buruknya sama sekali. Walaupun nggak cocok dengan keinginan kita, nggak ada masalah. Yang penting kan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Jadi makin yakin ke Allah tuh keluar semua kebaikan-kebaikan tuh muncul sendiri. Hati yang tawakal. Kenapa harus bersandar ke makhluk? Sedangkan yang punya segala-galanya adalah Allah. Sedangkan yang menentukan takdir adalah Allah. Sedangkan makhluk yang disandarin sama seperti kita, nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak nolong. Itu makanya jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana omset meningkat, bagaimana tabungan meningkat, iman yang meningkat. Ini harusnya jadi obsesi terpenting kita. Jadi ahlul yakin. Dan yang kedua, bagaimana nih aktivitas kita itu jadi amal soleh. Amal soleh syaratnya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar ya. Jadi bukan cuma sholat yang ingin kita lakukan, sholat yang khusyuk. Bukan hanya sedekah yang ingin kita lakukan, tapi sedekah dengan ikhlas dan melimpah. Kita ingin bisa kalau nolong orang itu bukan seorang sesudah minta baru kita beri. Kita ingin sebelum orang minta kita udah bisa memberi dengan cara terbaik, ahsan, yang membuat orang tidak terpermalukan. Kan orang udah minta tuh malu tuh Pak, orang udah minta tuh udah beban. Gimana kita jaga hatinya supaya tidak menjadi malu, tidak tertekan. Nah, kita tingkatkan kualitas amal kita. Ini harusnya jadi kita tuh ingin berbuat itu terus meningkat kualitasnya. Cara menyapa ingin dengan sapaan terbaik, dengan kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cita-cita, dengan cara-cara terbaik. Ini yang kita upgrade terus sehingga kita punya standar terbaik. Ini hidup cuman mau gitu aja. Jadi nggak ada kita pikiran jelek, ingin berbuat jelek, iri, dengki, nyakitin orang, udah nggak ada. Karena hidup ini hanya untuk ahsan, berbuat yang terus kita naikkan standar kebaikan kita tuh. Misal nih, Pak, ulangi. Maaf ya, ini contoh. Ini ngasih tapi pakai tangan kiri, nggak kedengaran ya. Barusan ngasih pakai tangan kiri sangat tidak sopan, benar?
Kita bisa macam-macam cara ngasih itu. Bisa macam-macam Pak ngasih itu. Nah, orang yang beruntung itu ditingkatkan cara ngasihnya itu menjadi menghormati orang, memuliakan orang. Karena ada yang ngasih uang ke anak-anak jalanan itu, dibuka jendela dikit, ting, dikasih uang rogam 100-an. Kenapa nggak kita buka baik-baik? Apa kabar nak? Sehat? Sehat bu? Minta uang bu? Ya, kasih yang terbaik. Terserahlah sesuai dengan kemampuan. Jaga sholatnya ya nak ya. Selain ngasih uangnya, ngasih nasihat. Jangan juga dibuka nasihat melulu. Sholat, makanya kamu. Bu, pelit mah pelit aja bu, nggak usah banyak ngomong. Nyuruh, sini kamu, itu nyuruh. Punten, boleh bantu saya, maaf. Itu juga ada. Nah ini yang kita tingkatkan terus. Jadi tiap hari kita belajar supaya standar berbuat baik kita tuh meningkat. Di sana bahagia. Coba kalau nyuruh begini, bahagia nggak? Ambilin tuh selop, cepetan. Coba kira-kira yang disuruh bahagia tidak? Yang nyuruh bahagia tidak? Yang melihatnya bahagia tidak? Tidak, nggak ahsan. Bi, punten, boleh tolong ambilkan drum. Memang sopan ya nggak? Tapi drum aspal. Tolong ambilkan selop, maaf ya, terima kasih ya Bi, punten. Enak tidak? Yang disuruh enak tidak? Yang nyuruh enak tidak? Yang nyimak melihat enak tidak? Itu yang harus kita miliki itu. Tiap waktu di-upgrade terus cara nyuruh, cara menjawab, cara bertanya, cara menjelaskan, cara minta tolong, cara nolong orang. Ini naik terus. Nah ini yang kita lakukan selama hidup ini. Sholatnya makin khusyuk, baca Qurannya makin bagus, makin ikhlas. Tidak mudah hadirin, ngobrol tuh belum tentu ahsan. Kita nanya aja bisa nyakitin orang. Nut, sini Nut. Kenapa nyebut Nut? Kalau emang namanya Endut ya mungkin bahagia. Tapi dia kurus disebut Endut. Dia nggak. Hajar Aswad sini. Kenapa nyebut begitu? Nggak bagus itu. Lihat Rasulullah SAW memanggil istrinya Humairah. Iya, karena Siti Aisyah kemerah-merahan, sedangkan istri saya kehitam-hitaman. Ya nggak usah disebut. Oh ini menarik hadirin. Makanya fokusnya apa dalam hidup ini? Fokusnya apa? Kalau mau bahagia, fokusnya dua, iman dan amal soleh. Dan itu harus belajar. Kan nggak ada kita bisa yakin ke Allah tanpa ilmu. Tidak ada kita bisa beramal soleh tanpa ilmu. Makanya wajib faridah bagi kita itu belajar. Nah begitulah hadirin sekalian. Sudah habis waktunya nih. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi sejujurnya ini hati ini tidak bisa lepas dari ingat saudara kita di Palestina. Kadang jadi tidak mau baca juga karena sedih gitu ya, tapi membaca untuk menumbuhkan doa kita. Jangan sia-siakan ya doa, walaupun sederhana doa pasti didengar oleh Allah. Yang penting dari doa itu jangan goflah. Yang penting dari doa itu jangan sampai lalai hatinya. Jadi yakinlah dengan bahasa apapun. Terbaik memang kalau doa yang dicontohkan Quran. Terbaik kedua doa yang dicontohkan Nabi. Terbaik selanjutnya doa yang dicontohkan sahabat. Tapi kalau belum sanggup doa seperti itu, maka doa bahasa kita juga didengar oleh Allah. Karena bahasa kita juga Allah yang menciptakan.
Terima kasih hadirin sekalian. Semoga Allah yang maha menyaksikan segala-galanya melindungi saudara kita di Palestina, saudara kita yang teraniaya. Ya Allah, kuatkan imannya selalu Sayyidina Muhammad. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Rabb. Cabut rasa takut, gentar. Turunkan sakinah di hatinya. Indahkan dengan kesabaran dalam situasi apapun. Tolong ya Allah, tolong ya Rabb. Engkau menyaksikan setiap ancaman. Engkaulah yang kuasa melindungi, menjaga. Jangan biarkan kaum zalimin, kafirin berjaya ya Allah. Mereka adalah makhlukmu jua. Mudah bagimu mencerai beraikannya ya Rabb. Mudah bagimu meluluh lantakannya. Hanya Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, hanya Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Berikan kemampuan kami berbuat sesuatu yang Engkau ridhoi untuk saudara-saudara kami. Bukakan hikmah dari kejadian ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Salawat sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di Zoom. Ya, Masya Selamat pagi. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, makasih ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Saya pamit nih ya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Toktik, bisa pakai Bookface, itu YouTube, apa aja sih? Twitter, YouTube, TikTok, IG, MKTV, MKFM, semuanya milik Allah. Perlu tidak kita banyak follower? Perlu nggak sih? Terserah. Kalau followernya untuk nambah kebaikan, ya senang lah. Tapi tidak boleh menuhankan follower. Jangan bikin konten demi disukai follower. Bikin konten supaya disukai Allah. Nah, yang menentukan manfaat atau tidaknya bagi followers, ya Allah lah. Perlukah kita viral? Mau apa viral? Kalau baik, ya Allah yang memviralkan. Ini ada seorang teman, heran katanya, ini Ustadz juga. Saya mati-matian bikin konten viral, nggak viral. Giliran saya bikin salah, viral katanya. Ayo, ada yang mau nanya enggak? Ini mumpung nggak di film nih, lebih bebas. Tadi saya rada jaim sedikit ya. Apa-apa, jangan banyak nanya Pak. Kiat memberi nasihat kepada anak. Oh, atau kepada siapapun. Pakai Kiat memberi nasihat. Kiat memberi nasihat ya Pak ya. Pakai seperti burger Pak. Kasih roti dulu, baru kasih roti lagi. Jadi dipuji dulu sebetulnya. Misal ke bapak mau ke siapa nasihatnya, ke istri, ke anak. Kan? Bapak kalau dinasihatin sukanya gimana Pak? Yang enak kan? Mau nggak dinasihatin nggak enak? Gini caranya, dipuji dulu Pak. Sebetulnya ibu teh udah makin mantap dan kelihatannya akan jauh lebih mantap. Kan udah mantap ya nggak? Jangan ibu teh blow on. Supaya jadi pinter. Nah ini sakit hati duluan. Nah udah baik nih, tapi yakin bisa lebih baik kalau bisa melakukan ini. Dan insya Allah
Kalau ditolong oleh Allah bisa. Kelihatannya bakal bisa gitu. Jadi kita posisinya jangan di atas. Kalau guru saya ngajarinnya gitu. Kalau nanti takdirnya diuji jadi seorang ulama, jangan pernah merasa lebih dari umat. Maksimal sama, yang benar kita di bawah. Karena umat tidak beramal karena belum tahu ilmunya. Dan sudah ngajak orang. Posisinya suportif namanya Pak. Di bawah, mensupport. Jadi kita tidak menuntut orang lain berubah. Salah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Namanya juga pembantu. Lihat aja pembantu Bapak, jarang nuntut Bapak kan? Pak, misalkan kata pembantu, wajib Pak? Enggak, ya enggak. Mana gaji segini? Tingkatkan. Enggak juga, ya enggak. Ya kan Bu, pembantu suka nuntut ibu enggak? Kata ibu deh, Bi, tolong ngepel itu ya. Bu, jangan nyuruh terus dong. Ibu lakukan sendiri. Ibu harus jadi tauladan di rumah ini. Baiklah Bi, Bibi silakan kerja di rumah orang lain. Paling begitu. Emang sopan, tapi PHK. Ada lagi? Ya, silakan. Ini santri baru yang hijau ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada terakhir nih. Ya deh, langsung maju ke sini. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustadz atas waktunya. Ya, izin bertanya Ustadz. Saya Hamzah Sadullah dari APW Ustadz. Ya. Saya alhamdulillah sudah berkeluarga Ustadz, sudah punya istri dan anak. Alhamdulillah. Dan meninggalkan istri dan anak untuk belajar agama. Masya Allah. Yang saya pengen tanyakan Ustadz. Tunggu dulu. Ya. Kenapa belajar di sini? Tahu dari mana? Oh, tahu dari Ustadz saya Ustadz. Apa kata ustadznya? Karena saya punya usaha juga di sana di kampung Ustadz. Apa kata ustadznya? Kata ustadznya ya perbaiki akhlak ya, insya Allah bisnisnya akan ikut melejit juga seperti itu. Benar, bisnis itu gampang kalau kita bertakwa ngikut dia. Iya. Ya. Itu kata ustadznya ya. Ustadz, disuruh ke sini oleh ustadz bukan? Iya disuruh. Apa katanya? Jo kamu ke sana diservis oleh Agim gitu. Tadinya pengen ketemu sama Agim, cuman kedarullah belum sempat kesini juga. Masya Allah, sampaikan salam saya ke ustadznya ya. Oh iya, aku siap. Baik, pertanyaannya apa deh? Pertanyaan Ustadz, saya punya bisnis, saya punya keluarga, tapi saya ada tanggung jawab ingin membawa keluarga saya itu ke surga Ustadz. Nah, pertanyaannya yang lebih prioritas yang mana Ustadz? Apakah saya menafkahi keluarga terlebih dahulu atau saya belajar agama Ustadz? Soalnya kan punya tanggung jawab dua-duanya. Saya bawa